Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi wahidis somad alladzi lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Walladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haq liyudhhirahu ala dini kullih wa kafa billahi syahida. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu alladzi la nabiyya ba'dah. Teman-teman sekalian yang dirahmati Allah, sebentar lagi kita akan mengakhiri tahun 2020. Tidak ada yang istimewa karena terjadinya perubahan siang dan malam adalah sesuatu yang sudah lazim di kita semuanya. Besok pagi, besoknya malam lagi, besoknya pagi. Sekarang 2020, sebentar lagi 2021 dan seterusnya. Namun ada hal yang perlu kita perhatikan semuanya, bahwa perubahan waktu, perubahan detik demi detik, menit, jam, hari, kemudian tahun, ada hal yang sangat istimewa, bahwa waktu itu memang sangat istimewa. Kalau kita tidak memperhatikan waktu, tiba-tiba kita ini sudah lewat, tiba-tiba ini sudah Selasa lagi, tiba-tiba ini sudah mau Desember lagi, tiba-tiba ini sudah mendekati 2021, dan terus begitu. Tiba-tiba umur saya sudah 40, tiba-tiba umur saya sudah 45, sudah 50 dan seterusnya. Kemudian apa yang sudah kita perbuat selama kita diberi kehidupan oleh Allah Subhanahu wa taala? Kalau kita ibaratkan yang kita pakai untuk serius menjadi hamba Allah, sebagaimana pesan kita ketika kita diciptakan oleh Allah ke muka bumi ini, wa ma khalaqatul jinna wal insa illa liya'budun. Allah menciptakan jin dan manusia tidak lain dan tidak bukan untuk mentauhidkanku, untuk beribadah kepadaku, untuk taat kepadaku, pada Allah. Jadi misi besar kita diciptakan Allah ke muka bumi ini sebenarnya adalah untuk mengabdi kepada Allah. Tugas besar kita adalah beribadah, mengabdi, tunduk dan patuh terhadap Allah. Maka mari kita renungi, paling tidak kita mulai berlatih menghisap diri kita sebelum kita juga nanti dihisap beneran oleh Allah Subhanahu wa taala. Apa yang harus kita hisap, melihat apa yang sudah kita perbuat, menimbang-nimbang. Kalau menghisap itu kan menimbang mana yang baik dan mana yang buruk, mana yang terbanyak dari kita. Kalau yang terbanyak dari kita adalah perbuatan baik, maka itulah yang diharapkan dari hidup kita. Sudah diingatkan oleh Allah dalam surat Al-Asr, ayat yang pendek, 3 ayat saja. Wal 'asri innal insana lafi khusrin illal ladzina amanu wa 'amilus shalihati wa tawassaw bil haqqi wa tawassaw bis sabr. Dalam menafsirkan surat ini, Syekh Muhammad Ali As-Subuni, bahwa Allah bersumpah dengan waktu dan zaman yang di dalamnya terkandung banyak keajaiban-keajaiban, keanehan-keanehan, dan juga mengandung pelajaran serta nasihat-nasihat. Walaupun secara tekstual Al-Asr itu berarti waktu akhir siang, tapi kita ambil nilainya, kontekstualnya yang bermakna akhir waktu atau akhir tahun. Jadi teman-teman sekalian yang dirahmati Allah, menurut Syekh Muhammad Ali tadi, bahwa kandungan dari surat Al-Asr itu adalah sumpah yang di dalamnya ada waktu dan zaman, yang penuh keajaiban, juga penuh keanehan-keanehan, yang mengandung pelajaran-pelajaran bagi kita semuanya.
Apa hanya ada di surat ini? Tidak. Ada di surat Ad-Duha ayat 1. Wadduha, demi waktu matahari sepenggalan naik. Kemudian wal fajri, demi fajar. Kemudian ada wal laili idza yasha, demi malam apabila menutupi cahaya siang, di surat Al-Lail ayat 1. Kemudian surat Al-Lail ayat 2, wan nahari idza tajalla, dan demi siang apabila terang benderang. Bismillahirrahmanirrahim. Ayat-ayat ini mengingatkan kepada kita semuanya, Allah bersumpah dengan waktu-waktu tadi agar kita memperhatikan waktu, karena waktu tidak bisa kembali. Kalau hilangnya harta benda mungkin bisa dicari, hilangnya uang mungkin bisa dicari, hilangnya teman bisa dicari gantinya. Tetapi hilangnya waktu berarti sudah hilang. Maka ada yang mengatakan waktu itu adalah pedang. Maka jika kita tidak menggunakannya, maka kita akan tersisih. Saudara-saudara sekalian, teman-teman sekalian yang dirahmati Allah, tradisi mengagungkan tahun baru dan seterusnya itu biar saja. Kita juga tidak ikut-ikut kemudian membuat acara. Kebetulan mungkin kalau kita pas libur ya, karena faktor liburannya itu saja kemudian kita ikut dolan, bukan merayakannya. Ya. Bismillahirrahmanirrahim. Di surat Al-Asr tadi yang saya bacakan, ada beberapa makna yang perlu kita pelajari bersama, yang diperkuat oleh Allah dalam surat Al-Hasr. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wal tanzur nafsum ma qaddamat lihat wattaqullaha innallaha khabirum bima ta'malun. Hai orang-orang yang beriman, bertakwalah kepada Allah dan hendaklah setiap diri memperhatikan apa yang telah diperbuatnya. Memperhatikan diri apa yang telah diperbuatnya untuk hari esok akhirat, dan bertakwalah kepada Allah, sesungguhnya Allah Maha mengetahui apa yang kamu kerjakan. Al-Asr ayat 18. Oleh karena itu harus menjadikan akhir tahun ini menjadi husnul khotimah, yaitu akhir yang baik. Sebagaimana pesan takwa para khotib di khutbah Jumat itu, wala tamutunna illa wa antum muslimun, jangan sekali-kali mati kecuali kita mati dalam kondisi muslim, artinya fit kondisi keimanan kita. Ini pesan yang setiap minggu diupdate bagi umat Islam di masjid-masjid kita pada waktu salat Jumat, agar kita menjadi manusia-manusia yang bertakwa. Teman-teman, kemudian apa makna dari husnul khotimah di akhir tahun itu? Yaitu yang pertama, mari kita muhasabah, hisab tadi, menimbang-nimbang amal perbuatan kita itu. Kita juga mungkin melihat kualitas. Kalau mungkin dari sisi kuantitas kita sudah melaksanakan perintah-perintah Allah seperti sholat dan seterusnya, tapi kita lihat ulang bagaimana sholat kita. Di dalam hadis riwayat At-Tabrani, malam tanhahu sholatuhu anil fahsya'i wal munkar lam yastad minallahi ila bu'da. Orang yang sholatnya tidak mencegahnya dari perbuatan keji dan mungkar, maka sholatnya hanya akan menjauhkan dari Allah. Jadi sudah melakukan sholat tetapi justru jauh dari Allah, tidak merubah karakter dirinya, berarti sholatnya itu belum benar. Sholat yang benar bagaimana? Bisa kita lihat setelah kita keluar dari sholat. Amal perbuatan kita setelah sholat itu menjadi indikator kualitas sholat kita. Maka tatkala kita kurang bagus amalnya, kurang bagus akhlaknya, maka pertama yang harus kita lakukan sebagai seorang muslim adalah memperbaiki sholat kita.
sholat kita. Nah, teman-teman, sederhana saja, mari kita perbaiki sholat kita dengan sangat sederhana. Misalnya mari kita perlama rukuk kita, mari perlama kita sujud kita sampai khusyuk. Kalau belum khusyuk, baca terus Subhana rabbiyal azim, Subhana rabbiyal azim. Kalau 3 kali belum khusyuk, tambah lagi sampai 5, sampai 10 dan seterusnya. Agar kita sholat kita itu betul-betul menjadi sholat yang bermanfaat setelah kita keluar dari sholat. Berikutnya yang kedua adalah tazkiyatun nafs, yaitu membersihkan jiwa kita dari segala kotoran maksiat, lumpur-lumpur kekhilapan, serta noda-noda dosa. Sesungguhnya aku mohon ampun kepada Allah dan bertobat kepadanya 100 kali dalam sehari, kata Rasulullah SAW. Artinya apa? Kita ini harus membersihkan diri kita setelah muhasabah tadi, proses tadi, kemudian kita melakukan tazkiyatun nafs, membersihkan diri kita dari dosa. Kalau Rasulullah saja beristighfar, bertaubat 100 kali dalam sehari, lalu bagaimana dengan kita? Maka lisan kita sudah kita biasakan astagfirullahaladzim, astagfirullah begitu. Mungkin yang resminya kita setelah sholat kita melakukan istighfar, astagfirullah dan 100 kali, 1000 kali dan seterusnya. Tapi pada waktu tertentu, situasi tertentu, kita sudah terbiasa lisan kita itu mengucapkan astagfirullah. Nah, dengan harapan nanti kita ketika akhir hayat di dalam doa selamat itu kan, Allahumma hawin alaina fi sakaratil maut, itu yang kita ucapkan adalah yang sering kita ucapkan. Ya, bismillahirrahmanirrahim. Berikutnya adalah setelah tazkiyatun nafs itu, maka akhir tahun ini mari kita terus memperbaiki diri, menanam tanaman-tanaman akhirat. Luar biasa memang kita hidup di dunia ini, godaannya juga kesibukannya, seolah-olah kita mencari nafkah aja sudah menghabiskan seluruh waktu kita. Tapi kita mari ingat, nanti sebentar lagi kita tidak lama hidup di dunia ini, lama. Maka apa yang kita kerjakan, apa yang kita buru, harta dan seterusnya itu tidak akan ikut bersama kita. Nanti yang ikut adalah amal-amal kita itu. Maka mari kita menanam tanaman-tanaman akhirat, maka tanaman dunia akan ikut tumbuh. Sebagaimana kita menanam padi, kemudian suket tekinya juga ikut tumbuh. Demikian wabillahi sebagai tombol kangen ketemuan kita pada minggu ini. Semoga kita bisa menjadi manusia-manusia yang selalu melaksanakan tazkiyatun nafs, membersihkan diri dari dosa, kemudian menjadi manusia yang selalu menghisap diri, menghitung-hitung amal baik dan buruknya banyak mana, dan selalu menjadi orang-orang yang ahsan, yaitu orang-orang yang selalu memperbaiki diri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.